Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bukti merindukan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, kita diciptakan dengan satu kondisi, dengan satu keadaan di mana kita tidak akan mungkin dipuaskan kecuali Allah sendiri yang mengisi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada manusia yang berjuang untuk mendapatkan meraih perkara dunia. Misalnya mereka berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, tapi mereka tidak pernah puas dengan kesuksesan yang mereka peroleh. Mereka berjuang untuk mendapatkan fasilitas, materi, kekayaan, dan sebagainya. Tapi mereka juga tidak akan pernah puas dengan segala yang mereka capai. Bahkan manusia mencari kenikmatan melalui dosa, tetapi mereka juga tidak akan pernah puas melalui kenikmatan yang bisa mereka peroleh dengan hidup dalam dosa. Karena memang manusia diciptakan dengan satu keadaan di mana ada satu ruang di dalam kehidupan mereka, yang ruangan itu tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Manusia diciptakan demikian. Itu sebabnya manusia tidak akan pernah puas kecuali Tuhan sendiri yang mengisi kehidupannya. Itu sebabnya juga saudara bahwa seharusnya setiap manusia, saya dan saudara, harus merindukan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dipuaskan, supaya kita dipenuhi, karena hanya Dia yang bisa memenuhi kehidupan kita. Saat ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kita menjalani hidup kita, apakah kita rindu akan Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan perkara dunia dan melupakan Tuhan, padahal hanya Dia yang bisa mengisi kehidupan kita? Malam hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan bagaimana kita merindukan Tuhan dan apa buktinya kita merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak hidup merindukan Tuhan, hidup kita akan sia-sia, hidup kita akan hampa, hidup kita akan berlalu tanpa arti saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rindu dan haus akan Tuhan, dan setiap kita mengalami kepuasan, dipenuhi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga gampang saudara untuk memahami firman Tuhan.
Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Di tanah sungai Yordan dan di pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Bani Korah, di mana di dalam mazmurnya ini pemazmur menegaskan bahwa dia mengalami satu kondisi yang tertekan, sehingga berkali-kali dia berkata bahwa jiwanya mengalami ketertekanan oleh karena situasi, oleh karena kondisi yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan dalam ketertekanan jiwanya itu, dia menegaskan bahwa dia rindu akan Tuhan. Tindakan yang dia lakukan adalah respon yang dia buat, yang dia nyatakan, tunjukkan adalah bahwa dia rindu akan Tuhan dalam situasi tertekan yang dia alami di dalam kehidupannya. Bahkan pada situasi yang tertekan itu, saudara, orang-orang malah berkata, "Di mana Allahmu?" Sampai 2 kali dia menyebutkan apa yang orang lain katakan kepada dia, di mana ayat 4 di sana dikatakan, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, dan sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?'" Lalu kemudian dia ulang lagi ayat yang ke-11, "Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?'" Dalam kondisi yang dia alami, dan kemudian di dalam kondisi itu belum terlihat pertolongan Tuhan. Bahkan orang-orang lain juga belum melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan pemazmur ini, sehingga orang-orang mulai berkata, saudara, "Di mana Allahmu?" Katanya Allahmu
menolong. Katanya Allahmu penuh kasih. Katanya Allahmu mengasihi engkau. Di mana Allahmu? Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa kondisi, apa keadaan yang sedang saudara alami saat ini? Dan dalam keadaan yang saudara alami, apa yang menjadi respon saudara? Dan ketika saudara mengalami ketertekanan, beban, persoalan, penyakit, masalah hidup, kehancuran ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya yang membuat jiwa saudara tertekan mungkin saat ini, bagaimana respon orang lain? Apakah orang menguatkan saudara dan berkata bahwa saudara harus kuat, mereka kuatkan saudara, mereka hiburkan saudara? Ataukah malah sebaliknya, orang-orang malah mencibir saudara karena saudara anak Tuhan, bahkan mungkin karena saudara pelayan? Orang-orang mulai kemudian berkata, di mana Tuhanmu itu yang ajaib katanya? Di mana Tuhanmu yang katanya menolong engkau? Saya tidak tahu apa kondisi yang sedang saudara alami. Tapi sekalipun misalnya saudara mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur ini, bebanmu berat, jiwamu tertekan oleh karena beban masalah persoalan yang sedang saudara alami. Dan kemudian orang-orang juga mulai menyindir saudara, bahkan menghakimi saudara. Katanya dia pelayan, katanya dia ikut Tuhan, dia beribadah, dia jemaat ini, dia begitu dan sebagainya. Kalau itu, di mana Tuhan yang menolong dia? Mungkin orang-orang lain juga mulai mencibir. Bebanmu berat, jiwamu tertekan oleh karena beban dan persoalan yang berat, ditambah lagi orang-orang lain mungkin menjatuhkan engkau dengan penghakiman-penghakiman yang mereka beri. Dan atas semua itu saudara, apa yang menjadi respon saudara? Apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi sikap saudara? Apakah saudara juga akan protes sama Tuhan dan berkata, di mana pertolonganmu Tuhan? Katanya engkau ajaib, aku sudah berdoa, aku melayani engkau, aku beribadah, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu yang akan saudara ambil menjadi sikap dalam menghadapi situasi yang sedang saudara alami saat ini? Saudara, kita akan belajar dari pemazmur, di mana di ayat yang terakhir pemazmur ini berkata bahwa Tuhan adalah penolongnya. Artinya saudara, di dalam perjalanan hidupnya, pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, ada banyak dan seringkali mungkin masalah, persoalan, beban yang membuat jiwa tertekan. Tetapi pada endingnya, pada akhirnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang nyatakan mujizat, Tuhan yang mengubah kondisi, mengubah situasi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa terhadap segala situasi, segala keadaan yang engkau alami di dalam kehidupanmu, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong karena Dia Allah yang berkuasa, dan Dia pasti menolong karena Dia mengasihi setiap kita. Dan Dia sudah menetapkan waktu untuk menolong kita, waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menolong kita, untuk mengubah segala situasi dan kondisi hidup kita. Itu yang dialami oleh pemazmur ini saudara. Dan mengapa dia mengalami itu? Karena dia bersikap benar, karena dia berespon benar atas semua kondisi dan keadaan yang dia alami. Bebannya berat, jiwanya tertekan, orang-orang mencibir dia. Dalam semua kondisi itu, dia menegaskan ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dalam semua kondisi tadi saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa seperti rusa merindukan sungai yang berair. Di daerah kering, di tanah tandus, di padang gurun, rusa, bayangkan saudara betapa rindunya rusa merindukan sungai yang berair. Dan untuk menggambarkan betapa hausnya dia, betapa rindunya dia akan Tuhan, dia gambarkan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian dia merindukan Tuhan, demikian jiwanya haus kepada Allah yang hidup. Masalah masih menindih, persoalan masih bertubi-tubi,
Jiwanya masih tertekan oleh karena masalah dan persoalan itu. Orang-orang masih mencibir dia. Tetapi dalam kondisi itu dia menegaskan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian juga dia merindukan Tuhan. Dan jiwanya yang tertekan tadi, dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwa yang tertekan tadi merindukan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kondisi ini. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara juga melakukan respon ini? Apakah saudara juga meresponi seperti pemazmur ini meresponi kondisi yang dia alami? Kalau saudara meresponinya demikian, artinya dalam semua kondisi itu saudara tetap rindu dan haus akan Tuhan. Percayalah, pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Adakah kita merindukan Tuhan? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia ini sehingga kita ditimpa oleh berbagai-bagai beban dan masalah hidup oleh karena kita terlalu fokus kepada perkara dunia. Padahal hidup kita hanya bisa diisi oleh Tuhan, hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur ini dalam masalah yang dia alami, dia rindukan Tuhan, dia haus akan Tuhan. Biarlah saat ini saudara, kita merindukan Tuhan dalam kondisi yang berat yang mungkin sedang saudara hadapi. Rindukanlah Tuhan dalam hidup saudara, hauslah akan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, mungkin gampang kita berkata, Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan aku haus akan Engkau. Tapi apakah ada bukti kita rindu dan haus akan Tuhan? Pemazmur ini membuktikan saudara. Ketika dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ketika dia berkata begitu saudara, itu bukan sekedar perkataan, tetapi dia buat aksi. Dia buktikan bahwa dia benar-benar merindukan Tuhan. Ketika saudara mendengarkan renungan ini pagi hari ini, mungkin saudara mulai berkata, ya Tuhan aku merindukan Engkau. Tapi tidak sekedar perkataan saudara, harus ada bukti bahwa saudara benar-benar merindukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apakah ada bukti saudara merindukan Tuhan dalam hidup saudara? Pemazmur membuktikannya saudara. Setelah dia mengatakan bahwa dia begitu merindukan Tuhan, ayat 5 ini merupakan bukti bahwa dia merindukan Tuhan. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bukti dia merindukan Tuhan, bukti dia haus akan Tuhan dalam segala kondisi yang dia alami. Dia menegaskan bahwa inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saudara, sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia berjuang untuk menjadi yang terdahulu dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menghadap kepada Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam datang tersungkur kepada Tuhan. Dia berjuang untuk dia menjadi yang terdepan dan menjadi yang terdahulu, saudara. Jadi bukan sekedar perkataan ketika dia berkata jiwaku haus dan rindu akan Tuhan, tapi dia buktikan memang dia menjadi yang terdahulu. Dia dahului semua orang supaya dia yang menjadi terdepan, dia yang menjadi terdahulu, dia yang menjadi orang yang paling maju di dalam memuji menyembah Tuhan, di dalam beribadah, di dalam bersekutu, di dalam berdoa kepada Tuhan. Kalau seperti kondisi kita, saudara, bahwa sekalipun pandemi, kita tetap menjadi yang terdepan dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Artinya kita berkobar-kobar dalam beribadah, kita berapi-api dalam bersekutu dengan Tuhan.
tidak pernah bisa dibatasi oleh kondisi, tidak pernah bisa dibatasi oleh keadaan. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ingat Daniel, saudara, ketika dia ada di negeri perantauan, dan kemudian di sana dia mengalami keberhasilan menjadi orang nomor 2 di bawah raja pada waktu itu, saudara. Dan kemudian para pejabat iri dan hendak untuk menjatuhkan dia, tetapi tidak ada alasan. Satu-satunya alasan adalah dalam penyembahannya kepada Tuhan, karena pada waktu itu mereka semua menyembah berhala, sedangkan Daniel ini menyembah Tuhan. Sehingga mereka atur siasat, akhirnya dibuat keputusan bahwa tidak boleh menyembah apapun dan kepada siapapun kecuali kepada raja. Kalau ada yang kedapatan seperti itu, maka akan dimasukkan ke goa singa. Ketika surat itu diedarkan, saudara, dan didengar oleh Daniel, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia pergi ke ruang atas, di mana seperti biasa 3 kali 1 hari dia berdoa. Dia pergi ke sana untuk berdoa juga. Saat situasi tidak mendukung, dia tetap pergi ke sana untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan, seperti yang biasa dia lakukan. Artinya, saudara, sekalipun situasi genting, sekalipun situasi tidak mendukung, namun dia tetap merindukan Tuhan. Dia buktikan itu melalui konsistennya untuk bersekutu dengan Tuhan, melalui konsistennya untuk datang menyembah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika dia dimasukkan ke goa singa, mulut singa pun tertutup semua, padahal itu singa kelaparan. Buktinya, saudara, saat Daniel dikeluarkan dari sana, dan kemudian orang-orang yang memfitnah dia dimasukkan ke dalam, belum lagi mereka sampai di dalam, singa sudah menerkam. Sedangkan Daniel 1 malam ada di dalam, singa bermain-main mungkin dengan dia. Tuhan menolong, Tuhan melindungi orang-orang yang terbukti haus akan dia dalam segala kondisi, sekalipun kondisi genting, sekalipun kondisi tidak mendukung, sekalipun kondisi dalam masalah yang berat, namun tetap dia merindukan Tuhan dengan menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu dalam bersekutu beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Bagaimana dengan ibadah saudara? Saudaraku, dengar, di masa pandemi ini tidak sedikit orang yang menjadikan situasi ini menjadi alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan hari ini mereka sudah mulai nyaman dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Sekali lagi saya berkata, hati-hati. Hidupmu akan hampa, hidupmu akan kosong jika engkau tidak isi hidupmu dengan Tuhan. Dan hidupmu akan hancur, dan pada akhirnya penghukuman yang akan nyata dalam hidupmu kalau engkau tidak rindu dan haus akan Tuhan. Di dunia ini hidupmu akan berantakan tanpa rindu haus akan Tuhan, dan dalam kekekalan hidupmu akan binasa dalam penghukuman jika engkau tidak merindukan Tuhan. Itu sebabnya apapun kondisinya, apapun keadaannya, itu tidak menjadi alasan. Tetaplah menjadi pribadi yang merindukan Tuhan, haus akan Tuhan, dan buktikan itu melalui ibadah saudara, melalui doa saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan. Mari buktikan, saudara, kita yang menjadi terdepan dalam beribadah kepada Tuhan dalam segala kondisi yang kita alami. Itu bukti pertama, pemazmur merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi terdepan dalam ibadahnya, dalam persekutuannya dengan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6, dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku." Saudara, jiwanya tertekan karena situasi. Kita manusia biasa, termasuk pemazmur ini juga manusia biasa. Dalam persoalan, dalam masalah,
dalam tekanan, dalam situasi yang kita alami, wajar kalau jiwa kita tertekan. Kalau saat ini bebanmu berat, wajar kalau jiwamu tertekan. Kalau saat ini masalahmu berat, wajar kalau jiwamu tertekan. Jika saat ini engkau sakit, wajar kalau jiwamu tertekan. Tapi saat jiwamu tertekan, apakah engkau masih rindu dan haus akan Tuhan? Dan apa buktinya engkau rindu dan haus akan Tuhan? Saudara, pemazmur dalam semua kondisi yang dia alami, jiwanya begitu tertekan, saudara, oleh karena kondisi itu. Tetapi dia tetap rindu dan haus akan Tuhan. Dan bukti dia rindu dan haus akan Tuhan yang kedua adalah dia berkata kepada jiwanya yang sedang tertekan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Artinya, saudara, bukti dia rindu dan haus akan Tuhan dalam kondisi yang dia alami. Dia arahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia arahkan jiwanya untuk datang dan berharap kepada Tuhan, untuk tidak gelisah, untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Hari ini dalam ketertekanan jiwa yang sedang saudara alami, apa yang saudara lakukan sebagai bukti saudara haus akan Tuhan? Ataukah malah saudara protes sama Tuhan? Saudara, pemazmur sebagai bukti dia rindu akan Tuhan, dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Bahkan 2 kali dia berkata demikian, saudara. Di ayat 12 juga dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Jadi dia tegaskan, dia arahkan, dia dorong, dia motivasi dirinya sendiri, saudara, untuk tidak tertekan, untuk tidak berlarut-larut dalam ketertekanan, oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena tekanan yang sedang dialami. Tapi dia arahkan jiwanya untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Hari ini pun, saudara, mari kita buktikan kita rindu akan Tuhan. Jiwamu tertekan oleh karena masalah, itu wajar. Hatimu tertekan oleh karena persoalan, beban yang sedang engkau tanggung, itu wajar. Jiwamu tertekan oleh karena masalah, penyakit yang sedang saudara derita, itu wajar. Tetapi jika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, saudara, mari kita buktikan kita masih tetap rindu dan haus akan Tuhan saat jiwa kita tertekan. Apa buktinya kita rindu dan haus akan Tuhan dalam ketertekanan jiwa? Mari kita berkata seperti pemazmur ini, kita arahkan jiwa kita yang sedang tertekan itu kepada Tuhan. Kita arahkan motivasi dan alihkan jiwa kita yang sedang tertekan itu untuk berharap kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. "Mengapa engkau tertekan dalam diriku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Sampai 2 kali ayat 12 dia juga mengatakan demikian. Jadi saudara, berkali-kali dia mendorong jiwanya untuk berharap kepada Allah. Dia motivasi, dia arahkan jiwanya yang sedang tertekan untuk berharap kepada Allah. Demikian juga, saudara, saya dan saudara harus aktif untuk mengarahkan jiwa kita yang mungkin seringkali tertekan oleh karena masalah, persoalan, dan tekanan hidup. Mari kita secara aktif mengarahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan. Itu bukti kita haus akan Tuhan sekalipun jiwa kita tertekan oleh karena masalah dan persoalan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, sebagai bukti pemazmur ini rindu dan haus akan Tuhan saat jiwanya tertekan, ayat 9 dia berkata, "Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku." Perhatikan, saudara, Allah tidak tinggal diam. Dia memerintahkan kasih setianya. Artinya Tuhan menyatakan, mewujudkan kasih setianya
di dalam kehidupan anak-anaknya yang selalu rindu akan Dia, sekalipun mereka tertekan oleh karena masalah dan persoalan. Tuhan menyatakan kasih setia-Nya. Dan sebagai bukti, pemazmur ini rindu akan Tuhan. Bukan hanya rindu pertolongannya, bukan hanya rindu mujizatnya. Karena seringkali saudara, banyak orang yang kelihatan rindu akan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka rindu akan mujizat Tuhan. Mereka rindu berkat Tuhan. Karena buktinya saat mereka mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami berkat Tuhan, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka sibuk dengan berkat yang mereka terima. Tetapi pemazmur ini dia rindu dan haus akan Tuhan. Itu sebabnya saat Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya kepada dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia. Apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata, pada malam hari aku berdoa, menyanyikan nyanyian syukur, satu doa kepada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan di ayat 12 juga dia berkata, di kalimat yang terakhir saudara, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, saat dia mengalami kasih Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Allah. Dia bermazmur bagi Allah, dan kemudian dia bersyukur kepada Allah. Karena memang yang dia rindukan adalah Allah, bukan pertolongannya saja, bukan mujizatnya saja, tetapi yang dia rindukan adalah Tuhan. Itu sebabnya saat dia mengalami mujizat, saat doanya dijawab, saat dia diberkati, dia tetap berdoa, dia tetap bermazmur bagi Tuhan, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pun saudara, mari kita buktikan seperti pemazmur ini bahwa kita rindu akan Tuhan, bukan rindu berkat-berkat-Nya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang ketika mereka mendapatkan yang mereka inginkan, mereka malah akhirnya makin jauh dari Tuhan. Tadinya sebelum mereka diberkati, mereka masih punya waktu kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka diberkati, mereka terlalu sibuk dengan berkat Tuhan dan mereka melupakan Tuhan. Itu orang yang tidak haus akan Tuhan, saudara. Saat ini kalau saya dan saudara rindu dan haus akan Tuhan, buktikan kalau hari ini engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau tetap merindukan Tuhan dengan tetap berdoa, dengan tetap bermazmur, dan dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, biarlah hari ini saudara tetap buktikan apapun situasi, saat doa belum dijawab, saudara tetap merindukan Tuhan. Saat doamu dijawab, engkau diberkati, engkau tetap merindukan Tuhan. Artinya dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita merindukan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, bahwa kita harus mengisi hidup kita dengan Tuhan. Kita harus haus dan rindu akan Tuhan, karena kita diciptakan, hidup kita diciptakan dengan satu kekosongan kalau Tuhan tidak mengisi hidup kita. Itu sebabnya rindukan dan haus selalu Tuhan, saudara. Apa buktinya kita rindu dan haus akan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita sudah belajar dari pemazmur bahwa bukti dia rindu akan Tuhan, dia menjadi yang terdahulu, menjadi yang terdepan dalam beribadah, dalam bersekutu dengan Tuhan. Dia menjadi terdepan dalam kemajuan kerohaniannya. Dan yang kedua, saudara, dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan sekalipun jiwanya masih tertekan oleh karena masalah persoalan. Dan kemudian yang ketiga, dia berdoa, bermazmur, bersyukur ketika Tuhan menolong dia. Biarlah hari ini setiap kita juga menerapkan firman Tuhan ini. Apapun beban persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, tetap rindu dan haus akan Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi yang terdepan dalam bersekutu, dalam beribadah kepada Tuhan. Dan arahkan jiwa saudara yang tertekan oleh karena masalah persoalan, arahkan jiwa saudara berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur, berdoa, bermazmur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ketika Tuhan menolong saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama di malam hari ini. Saya percaya setiap saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan. Malam hari ini Engkau mengajari kami bagaimana supaya kami tetap rindu dan haus akan Tuhan. Dan kami harus mengisi hidup kami
dengan rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan, karena kami tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun kecuali Engkau yang mengisi kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah belajar apa buktinya kami rindu dan haus akan Engkau. Kami harus menjadi yang terdepan dalam bersekutu, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami harus mengarahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami harus tahu bersyukur, bermazmur, memuji Tuhan ketika Engkau menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami raih janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan
mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini
hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab. Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan,
Biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati
oleh firman Tuhan. Dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.